Dari 3 bacaan kita juga ada Mazmur 4 dengan Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Yang menjadi perhatian kita ialah dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan pasal 2 ayat 2 sampai 5. Kebenaran dan kefasikan, kamalamburan natang meka alukan. Ada pernah orang bertanya begini, ini di dalam ruang kuliah, dia bertanya begini. Sebelum menciptakan dunia, apa yang Tuhan lakukan? Kira-kira apa nak puang sebelum pada hari lino? Lalu dosen saya bilang begini, sebelum Tuhan menciptakan langit dan lino, dia menciptakan palu-palu. Mau dia apa tak? Dipakai patung kepala muka bertanya banyak. Bang apa nak bertanya? Ketika orang bertanya, tentu orang mengharapkan jawaban. Kita mengikutana pasti harapkan ada jawaban. Tapi terkadang tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Dan tidak semua pertanyaan perlu untuk dijawab. Lalu bagaimana pertanyaan itu muncul? Mengapa ada pertanyaan? Mengapa kita bertanya? Maafana tamikutana. Kita bertanya karena ada kegalauan dalam hati, ada kerisauan dalam hati karena melihat ona tena susi apa tuh kutangaran na itu dadi. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang terjadi secara langsung. Ada rasa heran, kenapa itu matahari begini? Kenapa bulan begini? Kenapa hari ini begini? Ada rasa heran, ada juga rasa ragu-ragu. Kita bertanya karena kita ragu untuk memperjelas sesuatu, atau mungkin karena tidak yakin. Tapi bertanya itu bagus. Kalau kita masih bisa bertanya, itu bagus. Itu artinya kita masih manusia. Karena yang tidak bertanya itu bukan manusia. Kita masih memiliki pemikiran dan juga hati. Kita masih manusia yang ada dalam dunia. Sebab kalau kita sudah tidak bertanya, kita mungkin sudah tidak dalam dunia. Dan artinya segala sesuatu sudah beres kita lihat kalau kita tidak lagi bertanya. Nah, terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang dipahami dengan apa yang terjadi, itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri Habakuk sebagai nabi. Pertanyaannya menghasilkan tekanan, mungkin juga bisa dikatakan sudah frustrasi karena melihat perbedaan-perbedaan, kenapa ada begini, kenapa ada begini. Dan menggelisahkan nabi sebab kejahatan makin berkembang, orang jahat tambah banyak, orang jahat mengepung orang benar. Bangsa Tuhan yang disebut bangsa Israel itu berbuat jahat, semakin berbuat jahat. Terjadi ketidakadilan, terjadi kelaliman, terjadi penganiayaan, terjadi kekerasan, terjadi perbantahan, terjadi pertikaian, terjadi perkelahian. Hukum dipandang rendah, orang lagi tidak berbuat adil. Yang seharusnya melakukan keadilan tapi justru malah memutarbalikkan keadilan. Yang lebih mengherankan lagi, Habakuk bilang begini, Israel memang berdosa, tapi kenapa mengutus orang Babel, orang Kasdim yang jauh lebih berdosa menghukum Israel? Itu tidak adil namanya. Kenapa bukan Tuhan langsung yang menghukum Israel? Mengapa mesti memakai orang berdosa seperti orang Kasdim atau orang Babel itu? Jadi ini pertanyaan yang meresahkan Nabi. Kemudian dia bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan akan membiarkan kejahatan bertambah banyak? Berapa lama lagi orang-orang kudus Tuhan akan ditekan? Berapa lama lagi tindakan Tuhan akan dinyatakan? Berapa lama lagi keadilan Tuhan itu nyata? Ada lagunya begitu.
Mazmur 13. Tuhan, berapa lama? Ya, kira-kira begitu. Lalu bagaimana tindakan Tuhan? Apa respon Tuhan? Ada dua respon Tuhan dalam bacaan kita. Kita perhatikan bacaan yang pertama dari Habakuk yang pertama. Tuhan mengajar ketika dia justru diam. Nah, kalau kita memang memperhatikan bacaan yang pertama dari Habakuk pertama 2-4 itu, sepertinya Tuhan dengan sengaja memilih untuk diam. Tapi sebenarnya Tuhan bukan diam. Kalau kita membaca Yesaya 59 ayat 1-2, mengapa Tuhan diam? Menyatakan bahwa tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan keluhanmu, tapi yang membuat Tuhan terpisah dari engkau adalah karena dosamu. Dosalah yang membuat Allah memilih untuk diam. Dosa umatnya bertambah banyak, semakin besar umatnya berdosa, Allah memilih diam. Mungkin juga kadang-kala kalau kita sudah berkali-kali menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tidak narangi, bilang apa bang? Allah begitu. Sudah berkali-kali diajar, berkali-kali bertobat mereka, tapi mengulang lagi. Tuhan memilih diam. Bukan Tuhan kompromi dengan dosa, tidak. Tuhan tidak kompromi dengan dosa, maka dia memilih untuk diam. Kejahatan manusia bertambah banyak. Ketika umatnya tidak mau bertobat dari kejahatannya, Tuhan memilih untuk meninggalkan dan diam. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa maupun dunia yang tidak lagi ramah. Ya, terjadi pertikaian, terjadi kerusuhan di mana-mana. Ada kerusuhan sepak bola sampai 127 orang meninggal dunia. Terjadi ketidakadilan di mana-mana. Saya pernah mengatakan bahwa kita orang Kristen ini tidak punya daya hukum. Memang kita tidak punya daya hukum. Orang Kristen diabaikan ketika keadilan itu harus dinyatakan. Ya, contohnya saja di saudara-saudara kita yang dari gereja HKBP itu di Cilegon. Itu susah membangun rumah ibadah, setelah 20 tahun juga tidak bisa membangun rumah ibadah. Mereka harus berjalan atau berkendara 50 km untuk hanya sekedar beribadah hari Minggu. Dan pemerintah daerahnya diam-diam saja. Tidak adil. Dunia melakukan kekerasan, dunia melakukan kekejian, melakukan perang, korupsi. Tuhan dipandang rendah dan dianggap tidak adil. Nah, kita punya keyakinan iman bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak oke-oke dengan dosa. Tuhan pasti dalam pikiran kita. Nah, kapan Tuhan bertindak? Mungkin kita berpikir seperti Habakuk juga. Kapan Tuhan bertindak kepada orang-orang ini yang senantiasa menghalangi gereja, menghina orang Kristen, melakukan kekerasan kepada orang Kristen? Kapan Tuhan bertindak? Tuhan pasti punya waktu, nanti kita bahas di bagian ke bawahnya. Yang perlu adalah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang di tengah-tengah bangsa yang masyarakat yang penuh dengan kekejian dan sebagainya itu, pertanyaannya ialah apakah iman kita tetap bertahan? Di tengah kacau balaunya dunia, apakah iman kita tetap teguh? Walaupun dalam hati kita, dalam pikiran kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya itu bisa terjawab. Tahu nama Habakuk, artinya nama Habakuk? Habakuk artinya memeluk. Dia merangkul atau menempel. Dan ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan orangnya, bahwa ketika situasi tidak baik, ketika situasi menjadi kacau, ketika dunia waktu itu begitu banyak dengan kekerasan, Habakuk tetap menempel imannya kepada Allah. Nah, untuk kata menempel ini, saya membaca postingan pendeta Sulaiman Alolinggi. Dia mengatakan begini dalam komentarnya. Ini untuk dia berkomentar tentang renungan minggu lalu. Katanya ada dua kata bahasa Toraja.
yang hampir sama dengan kata menempel. Ada kata leke, lengket. Nah, laka, leke. Kalau leke katanya, ini menurut pendeta yang membawa renungan, itu menunjuk hubungan yang memang dekat. Leke dekat memang, tapi masih bisa dicabut, masih bisa lepas. Sesusin te mic leke te kabel pa bisa siap dicabut. Nah, sementara kata laka itu menunjuk hubungan yang sedemikian kuat sehingga sepertinya sulit untuk lagi dipisahkan, seperti getah pisang. Labiran kasek tu pakaian daripada lesuk tu, ya. Nah, iman Habakuk begitu, laka. Jadi bagaimanapun situasinya, dia tidak berubah imannya kepada Allah. Mau di sekitarnya goncang, mau di sekitarnya terjadi kekacauan, dia tetap menempel pada Allah. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa penyesatan pasti terjadi, dosa pasti terjadi. Namun untuk menghadapi semuanya itu, murid-murid hanya perlu memiliki iman sebesar, ya, ada kata saja di situ. Jadi tidak sebesar buah kelapa, tidak sebesar buah labu, apalagi buah durian. Tidak sebesar itu. Dia bilang sebesar biji sesawi saja. Dalam bahasa Toraja nak khususnya, moi pada lisek nasawi. Kecil saja. Kalau katanya Tuhan Yesus, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada pohon ini, terangkatlah, terbantunlah dan tertanamlah di laut. Atau bisa berkata kepada gunung, gunung tercabutlah dan tertanamlah di laut. Sebesar biji sesawi saja, bukan sebesar buah apel, kecil saja. Tapi persoalannya, iman kita tidak sampai sebesar biji itu. Kadang malah hampir banyak orang Kristen yang tidak lagi memiliki iman. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan Nabi melihat kejahatan? Karena Nabi bilang, kenapa Tuhan membuat aku melihat kejahatan ini terjadi? Ada 3 alasan supaya membuat Nabi menjadi lebih rendah hati. Kalau kita baca di Mazmur 37 ayat 11, menjadi orang yang lebih rendah hati, untuk membuat kita tunduk kepada Allah dalam saat-saat yang sulit. Dan ketiga, untuk membuat kita menghargai keselamatan. Jadi mengapa Nabi diperlihatkan kejahatan? Supaya dia lebih menghargai keselamatan. Mengapa Nabi diizinkan melihat kesalahan orang lain? Ada 4 alasan untuk menunjukkan kepada kita, kepada Nabi, apa yang mungkin terjadi pada diri sendiri, bahwa kalau kita berdosa ini akan terjadi. Yang kedua, untuk membuat kita membenci dosa, bahwa betapa dosa itu merusak kehidupan kita, maka dia harus dibenci. Dan membuat kita menghargai kasih karunia Allah, bahwa kita yang berdosa ini telah diselamatkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan yang keempat, membuat kita bersungguh-sungguh bekerja di dalam Tuhan, mempergunakan seluruh kehidupan kita. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk melihat dan menghargai kembali bagaimana Kristus yang sudah mati untuk kita di kayu salib menebus dosa-dosa kita.